larut dalam drama audio yang mendebarkan hanya di podcast Tinggal Nama. Annyeonghaseyo. Halo. Ada Elin Mida di sini. Dan juga ada Ataya Inmida. Harusnya dia ngomong, kamu kenalin dong. Halo, namaku Ataya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai apa, Ataya? Big Bang. Big Bang. Ini biasanya untuk para pemain-pemain K-pop lama ya, Gen 2, Big Bang, dan sekarang sudah sama Ataya, El di sini, kita di Konjagia Korea. Kita mau nanya-nanya nih sama Ataya nih. Kan udah berapa lama sih sebenarnya jadi VIP? Sebenarnya lumayan lama ya. Boleh cerita dikit nggak? Boleh dong. Agak kocak sih Cerita. sebenarnya. Yang panjang juga boleh. Sedikit doang. Awal suka K-pop tuh emang dari Big Bang duluan. Mm-mm. Terus Berarti gara-gara dari tahun berapa tuh? tahun SMA kayaknya 2000. SMA tuh 2000 berapa tuh? 2017 18. 17, 18. Waktu itu mantan suka banget sama K-pop. Cowok jarang-jarang kan Jarang. tahun itu. Terus dia suka banget, terus lama-lama kok enak lagunya ya. Kayak kok enak gitu loh. Nggak salah pilih. Misalnya waktu itu Oke. dulu tahu Suju, terus kayak lebih Iya. enak Big Bang Iya, ternyata. Lebih enak Big Bang. Kayak lebih laki gitu kan kalau Big Bang kan. Apalagi ada G-Dragon sama T.O.P kan. Betul. Nah itu dia, para idamannya wanita, G-Dragon apalagi sampai sekarang kan. Yang bikin pertama kali jatuh cinta tuh gara-gara lagu apa sebenarnya, Ataya? Sebenarnya banyak sih lagu-lagu, tapi lebih sukanya album terakhirnya sih. Album terakhirnya. Itu udah paling Paling ini mengena ya, banget mengena sih. banget ya. Iya, Lagunya Still Life tuh iya. Satu pun gak ada yang gak enak. gak ada yang gak enak, semuanya enak. Kemarin juga kan orang-orang juga pada nunggu sebenarnya untuk lagunya Still Life ini, pengen tahu sih sebenarnya kabarnya Big Bang setelah lama hiatus. Betul. Berapa lama tuh kalau nggak salah? Aduh, Ada udah nggak sih 5 tahun ada nggak? ada lebih, karena kan emang setiap Lebih ya? comeback kan 2 tahun 2 tahun. 2 tahun Iya. ya, dia lebih lama lagi. Iya. Karena emang sudah pada fokus sama sendiri-sendiri, apalagi pas comeback ternyata kita tahu kabar kalau T.O.P keluar dari YG. Iya. Nah itu apalagi, sekarang dia mau ke bulan katanya, kerja sama NASA. Nah kalau misalnya mau nanya soal kenapa sih dinamain fandomnya namanya VIP, tahu nggak sih saya? Soalnya sih mungkin kan sepengetahuan aku aja ya. Boleh. Kalau Big Bang kayaknya lebih unik kayaknya dari semuanya. Maksudnya fandomnya dia emang maksudnya kalau dulu sekarang kan BTS. Dulu tuh Big Bang banget emang Dulu yang Big Bang besar. Jadi emang kalau VIP ini namanya ya karena emang Very important person. iya, emang bener-bener ini banget sampai sekarang gitu masih kuat banget fandomnya. Benar. Biasanya emang udah berumur orang-orangnya. Betul. Kan kalau misalnya kalau sekarang nih kan kayak NCT, NCTzen. Iya. Kalau BTS tuh kan beda kan. BTS tuh nggak ada BTSzen. Jadi BTS tuh ARMY kan fandomnya. Iya, Big Bang VIP. Betul. Nah, kalau misalnya soal bias. Nah, ini nih yang harus ditanyakan sama wanita-wanita zaman sekarang. Biasnya di Big Bang siapa sih? Kan ada 5 nih. Sekarang sisa 4. Sekarang siapa? 2 keluar. Sekarang 2 udah keluar. Iya, 3 keluar maksudnya. Oh, 3 udah keluar. Tinggal sendiri nih, Iya. masih ditahan nih sama YG nih. Iya. Siapa? Tetap Biasnya. G-Dragon mau gimana pun selalu G-Dragon gak bisa. Untuk semua orang di sini G-Dragon semua lagi. Iko juga sama ya? G-Dragon juga jangan-jangan. Kalau gua sih sama ya G-Dragon. Karena emang menurut gua dia keren banget. Yes. Dia suka memproduksi lagu, rapnya juga oke. Dulu sempat dekat sama banyak wanita termasuk Jennie ya. Iya. Emang luar biasa. Nah, kalau misalnya best rackernya siapa? Pasti kan ada yang suka ngelirik-lirik dikit gitu ke samping. T.O.P sih emang. Kalau T.O.P, gantengnya ya. nggak ada yang ngalahin soalnya. Badannya bagus, suaranya berat. Terus T.O.P. Laki banget ya. laki banget. Oke. Nah, ini dari generasi 2 Big Bang ini bisa disebut sebagai legend. Nah, sebelumnya padahal mereka tuh harusnya debut dengan jumlah anggotanya itu ada 6. Ya, yang namanya itu Jang Hyun Sung. Ya. Nah, ini kenapa dia tiba-tiba nggak jadi debut nih? Jadinya cuma berlima. Biasanya kan sih emang kalau misalnya K-pop gitu kan dia suka banget ngadain kayak survival gitu kan. Oh, Nah, boyband lahir dari situ gitu ya? ya, nah dia itu nggak survive lah dari situ intinya. Oh, Terus emang udah nggak survive, terus dia juga keluar dari YG-nya. dari YG-nya juga. Yes. Oke. Wow, luar biasa sekali. Tapi ya nggak apa-apa sih, bagus juga sih berlima. Mungkin meskipun di akhirnya juga berenam karena emang si Seungri juga ada skandal ya. Yeah. Dia harus dihukum penjara karena beberapa pelanggaran. Nah, di tengah kabar gembira Big Bang comeback nih, salah seorang personel T.O.P ini hengkang dari agensinya YG Entertainment yang dinaungi selama 16 tahun. Ya 16 tahun sih lama sih ya kalau misalnya di kantor ya. Nah pas dia keluar nih agak susah nggak sih untuk bisa comeback lagi?
Kira-kira gimana nih Ataya? Kalau menurut aku sih kayaknya kemungkinan kecil bakal comeback lagi sih, kemungkinan kecil banget. Kemungkinan Karena kecil emang banget. pertama emang mereka tuh ada agensi udah beda-beda. Iya sih benar. Terus ada yang masih belum pakai agensi, malah masih keluar nggak pakai agensi. Terus kayak Ini nggak siapa itu mungkin. Teyang apa si Daesung ya? Daesung yang Daesung belum yang belum ada. ada ya? Mm-mm. Oke. Paling berat sih Paling menurut berat aku. sih ya. Mm-mm. Apalagi kalau misalnya disuruh konser world tour tuh nggak bisa lagi ya. Iya. Padahal pengen ngelihat mereka tapi ya sudahlah. Oke. Nah, kalau misalnya ini aku pengen tahu sih sama Ataya sih sebenarnya. Kan suka dari 2017 tadi kan, dari SMA kan. Kalau sini dipegang aja nggak apa-apa. Oke. Biar nyaman kayak di rumah sendiri kan. Nah, kalau misalnya Ataya dari 2017 ini kan Big Bang udah ngeluarin banyak banget album. Ada yang pernah dibeli nggak? Jujur enggak. Tapi belinya iya. waktu belum ada Spotify dan segala macam, Oh, yang belum kayak ada. beli yang per albumnya itu, yang dari digitalnya tapi. Oh, digitalnya. Iya. Oh, belum ada platform streaming untuk mendengar lagu ya Betul. kawan-kawan berarti. Iya. Oke. Berarti punya fotokartu dong kalau misalnya. Ada nggak punya ya Enggak kalau misalnya dong. dia. Kalau misalnya di handphone ada nyimpan wallpaper dari biasnya. Dulu iya, kalau sekarang salah udah punya anak. Udah punya anak jadi takut malu. Tapi kan nggak apa-apa, ini kan hobi. Ya nggak sih? Nah ini, kalau misalnya lagu yang nyantol sampai sekarang, ini pertanyaan dari tim produksi nih. Ini harus ditanyakan, karena kan pasti ada lagu yang membekas banget nih. Entah itu memiliki arti buat Mbak Ataya sendiri, atau mungkin emang enak aja lagunya gitu. Iya. Lagu yang mana nih? Yang pasti kalau nggak mungkin gak juga ya Bang 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 itu udah pasti. Bang. Gak mungkin pasti Iya dari sih. awal udah pasti langsung berdiri kan. Kalau kayak Fantastic Baby ya. Iya. Nah, itu juga. Tapi kalau gua mau cerita dikit, lagu yang pertama kali bikin gua kenal sama Big Bang tuh Haru-Haru. Ya. Nah, itu enak tuh Haru-Haru. Terus habis itu udahlah semuanya udah mulai sendiri-sendiri juga kan. Tayang kemarin sama Jimin juga tuh yang Vibe. Iya. Itu enak banget. Nah, ini ada pertanyaan lagi kalau misalnya throwback nih. Sekarang bahas yang lagi trending. Single barunya Tayang sama Jimin yang tadi gue bilang nih. Udah nonton belum? Udah, pastilah langsung. Saya salah nanya, tidak mungkin. Pasti di-subscribe kan? Jadi dia Iyalah. langsung masuk notification ya kan. Iya. Gimana nih menurut dari Ataya sendiri nih? Oh, nggak tahu sih, mungkin pas banget kali ya vibe emang. Kalau bukan Jimin, kalau misalnya emang member lain BTS, tapi kayaknya emang Jimin udah pas banget sama Taeyang karena vibe-nya pas banget Ini yang ternyata. harus saya tanyakan. Ini pembicaraan saya dengan pacar saya. Kenapa harus Jimin yang Karena diajak featuring? Karena emang Jimin kalau dibanding sama yang lain kayaknya nggak cocok kalau di member lain ya, kalau menurut aku. Jimin tuh vibe dari dance-nya gitu udah hampir mirip-mirip sama Taeyang. Betul. Nah, betul kamu. Karena kemarin tuh sempat kayak kenapa sih nggak Taehyung aja? Kayak nggak cocok. Nggak Taehyung tuh cocok. dingin, diem kayak aku baru tahu ternyata emang Jimin ya emang fun itu ternyata Iya. kan. Tapi kalau misalnya sama Jin gimana? Kalau misalnya dia nggak lagi Sama Wamil. Jin apalagi, kayak Jin kayak kaku deh. Oke, berarti emang Jimin ya. Oke. Valid buat para ARMY dan juga para VIP top emang. Nah, ini kan mereka banyak mengeluarkan banyak single-single, apalagi kan ya udah sendiri-sendiri lah kita bilang kan Big Bang ini bukan sebagai boy group lagi. Tapi kalau misalnya dari tadi biasanya G-Dragon, kira-kira ada lagu yang paling disuka nggak saat G-Dragon nyanyi apa gitu atau featuring sama siapa? Kalau featuring sama Taeyang itu udah pasti enak, nggak mungkin nggak, itu nggak mungkin. Jangan ditanya. Kalau lagu sendirinya apa judulnya? Na 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 Jamie Opso. Oh, nanti di play aja ya. Oke. Tapi kalau misalnya gua sih lagu yang sering diputer ya, itu yang featuring sama Jennie. Jennie-nya masih unyu-unyu ya, belum sukses kamu. Ya, sebelum jadi Blackpink kan dia itu kan? Iya. Betul banget. Oke, nah berikutnya nih, sebagai cewek baper nggak sih? Karena kan kalau misalnya tahu liriknya itu kan romantis-romantis nih dari Big Bang sendiri. Gimana nih Kak Ataya dulu? Enggak sih, gak terlalu baper, biasa aja sih. Tapi yang pasti diputernya itu pasti sampai sekarang tuh pasti nggak mungkin enggak. Oh iya, Iya. pasti dong. Itu pasti Masih masuk playlist ya? Iya. Pasti masuk playlist. Oke. Nah, apalagi nih Taeyang nih yang mulai masa training itu pada usia 11 tahun di YG Entertainment yang bisa harusnya debut duo kan sama si G-Dragon, tapi ternyata YG memutuskan untuk mau bikin debut yang lebih besar lagi. Pada akhirnya terlahirlah Big Bang. Kira-kira dari Ataya sendiri, keren gak sih menurut kamu bisa training dari umur 11 tahun?
Yang Iya dimana kan? anak-anak harusnya masih belajar ya. Wah, jangan disuruh training dulu. Taeyang sama G-Dragon, G-Dragonnya juga jangan lupa dong, dia Jadi juga jangan lupa. lama. Dia juga lama. Saya takut diserang VIP. Beneran. G-Dragon berarti umurnya nggak jauh-jauh beda Nggak sama jauh-jauh Taeyang beda, kan iya berarti? nggak jauh-jauh beda. Gimana nih menurut Ya keren lah, kalau bisa anakku juga di bawah. YG Entertainment langsung telepon nih. Langsung di training aja anaknya nih. Oke, dari KTS sendiri ini kan kita tahu Big Bang ini kan udah sendiri-sendiri sekarang dan kita tadi katanya udah kemungkinan kecil juga untuk bisa comeback atau mungkin bisa world tour juga. Kalau misalnya dari harapan untuk si Big Bang ini dari KTS sendiri itu apa sih yang dipengenin? Mungkin kalau sebagai seorang VIP mungkin konser terakhir dong sebelum benar-benar bubar gitu. Iya sih bener, yang penting tuh kemarin kan terakhir kan emang pas comeback kan kurang support dari YG-nya. Iya. Jadi ya sebenarnya butuhnya tuh itu. Butuh single lagi, minimal album gak usah berharap deh, single aja. Tapi di up sama siapapun nih, karena kan agensinya pasti beda-beda nih. Ya, karena kan kita tahu ya YG kan kayaknya lagi agak kenapa nih terakhir akhir-akhir ini Iya. kan. Ya. Ya butuhnya sih itu, dan ya terakhir ya kalau bisa konser. Gue juga mau nonton, enak aja loh. Dari zaman dulu tuh nemenin SMP. Oke. Berarti harapannya sangat jelas ya oleh para VIP dan juga termasuk KT ini untuk minimal single, maksimal konser. Iya. Ya. Kalau enggak perpanjang kontrak lagi semuanya ya. Jadi Big Bang-nya tetap terus maju terus gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin soal fun fact nih. Kan banyak banget di video klipnya Still Life ini banyak makna yang tersirat di movie music videonya. Dari mungkin VIP-nya saat si G-Dragon-nya di shoot dari belakang, VIP-nya ngeluarin lampu-lampu. Ada nggak sih fun fact yang harus kita ketahui? Kan banyak ya kalau nyari-nyari di YouTube kayak ini harusnya bangkunya ada 6, ada 5 karena itu kayak gitu-gitu tuh kayak apa kan Kenapa bangku cuman ada yang habis itu kan sendiri doang tuh G-Dragon punya sendiri iya, kan? kayak emang dari situ emang udah tanda-tanda juga sih sebenarnya, makanya terlalu ngena di VIP-nya juga. Iya, karena emang banyak reaction yang nangis juga sih. Iya. TOP di bulan sendiri, dia artinya dia udah keluar dari YG kan? Iya, emang maknanya sih emang ya mereka udah sibuk masing-masing aja sebenarnya. Iya, umur berbicara kawan. Luar biasa. Oke, kalau dari KT sendiri untuk VIP yang ada di luar sana mungkin pesan terakhir deh, biar afdol gitu, biar mereka semangat nih ngedoain para Big Bang. Apa ya, pokoknya jangan berhenti berharap aja. Karena kalau misalnya yang VIP pasti nggak mungkin nggak suka jadi G-Dragon, pasti kita tungguin aja dulu, minimal dia dulu aja. Minimal dia dulu aja yang bikin single ya. Mau Taeyang udah kemarin, berarti kita tinggal tunggu G-Dragon atau TOP atau Daesung juga bikin lagi. Oke, katanya terima kasih banyak udah main-main ke Kamjagia Korea. Semoga nanti kalau misalnya ada comeback, amin. Kita doakan. Nanti kita kesini lagi, kita ngomongin bareng lagi soal Big Bang. Oke? Nah, Sobat Medio nih, kalau misalnya kalian mau ngasih saran atau mungkin ada ide-ide menarik untuk next episode-nya, boleh banget nih. Langsung aja kasih tahu kita di kolom komentar dan tungguin terus episode What's On lainnya di Kamjagia Korea. Bye-bye. Bye.